Satu, yang kedua, cerita tentang anak angkat yang perlu saya sampaikan. Karena anak angkat statusnya tetap anak angkat, nggak berubah jadi anak kandung, maka Bapak Ibu, begitu anak angkat ini besar, dia tetap statusnya adalah orang lain. Andai anak angkat ini adalah anak perempuan, begitu dia sudah jadi gadis, boncengan sama bapak angkatnya berdua di kereta, boleh nggak? Ya haram. Cipika-cipiki sama bapak angkatnya boleh nggak? Ya haram. Berdua sama bapak angkatnya boleh nggak? Ya haram, karena dia tetap orang lain. Atau sebaliknya, jika anak angkatnya ini laki-laki, biarpun dari bayi diasuh, begitu dia besar jadi remaja, ganteng, boncengan berdua sama mama angkatnya boleh? Tidak. Cipika-cipiki haram. Berdua umpama tinggal di rumah haram, karena dia tetap statusnya orang lain. Bapak Ibu, ini banyak yang nggak paham ini. Begitu orang adopsi anak, ya udah diadopsi gitu saja. Begitu besar, ini yang jadi masalah. Jadi supaya nggak haram, andai dia besar nanti berdua boncengan sama mamanya, jadikan anak angkat itu sebagai mahram. Caranya kayak mana? Mana adik-adik atau kakak ibu yang sedang nyusui, susukan dia ke sana. Tapi ingat ya, syarat anak itu menjadi mahram dengan sebab sesusuan dua. Berapa Bu? Dua. Yang pertama, yang nyusu si anak umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Yang kedua, ketika dia menyusu minimal 5 kali nyusu, sekali nyusu sampai kenyang. Ini syaratnya. Begitu dua hal ini terpenuhi, maka ini anak menjadi anak sesusuan, menjadi anak mahramnya dengan sebab sesusuan. Syaratnya 2. Menyusunya minimal 5 kali nyusu sampai kenyang sekali nyusu, khamsu rodoatin. Yang kedua, yang nyusu umurnya tidak lebih 2 tahun. Karena yang diminum tuh itulah yang menjadi darah daging buat si anak. Susukan kepada kakak ibu atau adik ibu yang sedang nyusu, maka otomatis sama adik ibu yang sedang nyusui, maka adik ibu itu menjadi mama susunya, sedangkan ibu berarti bibi susunya. Ma yuhramu minan nasabi yuhramu minar rodoi. Apa saja yang diharamkan dengan sebab seketurunan, maka haram juga dengan sebab sesusuan. Siapa-siapa saja yang mahram dengan sebab seketurunan nasab, maka dia menjadi mahram juga dengan sebab susuan. Bibiknya jadi mahram, mama kandungnya, saudaranya, anaknya, neneknya, dan seterusnya. Begitu besar, andai boncengan sama mama angkat, aman, karena sudah jadi mahramnya. Kira-kira banyak yang tahu atau banyak yang nggak tahu ini Bu, urusan anak angkat? Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Makanya ngaji biar tahu. Sebab bahaya besar. Tetap orang lain. Cuman biarpun dia disusukan menjadi mahram dengan sebab sesusuan, begitu nikah anak sesusuan itu tetap walinya bapak kandungnya, bukan bapak sesusuannya. Jelas Bu ya? Lah, jadi syarat anak kalau disusui menjadi mahram 2, minimal 5 kali nyusu. Yang kedua, umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Makanya kalau yang nyusu umurnya 42 tahun, siapa contohnya? Ya suaminya lah. Tidak menjadi karena ada ustadz ceramah begitu Pak. Pas di acara maulid,
Mengkisahkan tentang Rasul. Rasul kan disusukan oleh ibu susu, baik Suwaibatul Aslamiyah, bekas budaknya Abu Lahab. Tapi nggak lama, beberapa hari saja. Yang lama sama Halimatus Sa'diyah. Ketika sang ustadz menceritakan perihal itu, di situ disebutkan siapa yang nyusu sama istrinya, maka dia menjadi anak mahramnya, maka cerilah nikahnya. Pas sedang ceramah maulid, terakhir bapak-bapak berbisik-bisik, piye ki piye. Rupanya bapak-bapaknya banyak yang ngamalkan. Bingung lah. Ini salah penyampaian. Jadi kalau udah lebih 2 tahun nggak berlaku hukum sesusuannya. Nah, jadi sampaikan Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang punya tetangga siapapun, mana tahu yang ingin mengadopsi anak, ya. Kemudian lain kalau yang diadopsi memang anak adiknya, anak kakaknya itu aman, udah mahram kian. Kalau orang lain, cuman saya himbau kalau memang mau mengadopsi anak, cari yang memang orang tuanya yang jelas. Jangan maaf yang tiba-tiba, maaf ini anak yang dibuang di pinggir jalan, itu Bapak Ibu ambil diadopsi. Kenapa dibuang? Tanda mama sama bapaknya nggak jelas lah ini. Ingat, biasanya anak ngikut orang tuanya. Kejadian ada satu jamaah kita kenal, anak yang dibuang itu diadopsinya jadi anaknya. Kebetulan memang ibu tuh nggak punya anak. Begitu sudah remaja, sesak napas ibu tuh. Padahal perempuan, narkoba kerjanya. Tuh, kan ngeri kan? Makanya orang tua itu kan bisa menentukan juga bagaimana anak. Hingga Bapak Ibu mencari calon mantu pun, kan kata Nabi, di samping tengok cantiknya, tengok hartanya, tengok juga keturunannya. Keturunan siapa dia? Orang tuanya pemabuk atau bukan? Atau ahli maksiat atau tidak? Jangan sampai anak ibu soleh-soleh, giliran cucu ibu salah. Rupanya kakeknya alias besan ibu menyalah orangnya. Hati-hati. Itu salah satu isyarat. Nikahi wanita itu li jamaliha, karena cantiknya. Au, apalagi limaliha, karena hartanya. Au linasabiha, karena keturunannya. Maka tengok juga keturunannya. Keturunan siapa? Bapak mamanya kayak mana? Betul Bapak Ibu? Nah, baru fasfar bizatid din, pilihlah yang memiliki agama. Taribat yadaka, selamat dirimu. Pengaruh itu Bapak Ibu. Kejadian karena anak yang terbuang tadi diadopsinya. Biasa kalau udah terbuang kan biasanya karena jalurnya nggak legal kan? Mengapa dibuang? Atau bisa jadi karena si mama nggak mengharapkan kelahiran si anak. Mungkin karena satu perbuatan yang salah. Bisa jadi dibuang, datang kita adopsi. Ya memang rezeki anak kan beda-beda Pak, beda-beda. Ternyata baru remaja Bapak Ibu, wah sesak napas ibu tuh. Bolak-balik keluar duit, masuk penjara. Nauzubillah, summa nauzubillah. Harus jelas kalau mau mengadopsi, tengok siapa bapaknya, tengok siapa mamanya. Baik, kembali ke kisah perang Mu'tah yang